Selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Breaking News MNC News terkait dengan pantauan arus mudik Lebaran 2023. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Hari pertama cuti Lebaran pemirsa, Ibu Kota Jakarta terpantau lengang. Diperkirakan 6,5 juta penduduk berangsur meninggalkan Jakarta untuk mudik ke kampung halaman sejak Rabu malam. Cuti Lebaran yang dimulai pada hari ini membuat arus lalu lintas di sejumlah titik di ibu kota terpantau lengang. Seperti yang terlihat di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, di mana arus lalu lintas di kedua arahnya lengang. Tidak ada penumpukan kendaraan seperti hari-hari sebelumnya dan kendaraan pun bisa dengan leluasa melintas. Diperkirakan 6,5 juta dari 10,4 juta penduduk Jakarta akan mudik dalam Lebaran tahun ini. Berarti 60% dari total penduduk bersama-sama akan meninggalkan Jakarta. Kecuali sebagian besar awak media ya pemirsa di ibu kota. Kita ke informasi berikutnya. Setelah diberlakukan sistem one way atau satu jalur, kondisi tol Cipali ramai lancar. Pemberlakuan rekayasa dimulai dari KM 72 hingga KM 414 Kali Kangkung dan terus berlangsung hingga siang ini. Peningkatan volume arus mudik di tol Cipali yang mengarah ke Jawa Timur dan Tengah masih terus ramai. Sistem lalu lintas satu jalur atau one way dari KM 72 Cikampek hingga KM 414 Kali Kangkung tetap diperpanjang hingga Rabu siang ini. Kepadatan juga terjadi di rest area 86A Cipali yang terlihat ramai oleh pemudik singgah untuk beristirahat. Karena kepadatannya, pemudik dibatasi untuk berada di rest area maksimal 30 menit untuk mencegah penumpukan di dalam rest area. Ya pemirsa, di tol Cipali dan Kali Kangkung sudah mulai terlihat kepadatan dari arus pemudik. Kita akan ketahui bagaimana situasi terkini di sana bersama dengan rekan-rekan yang sudah bertugas atau sedang bertugas lebih tepatnya. Ada Jen Cahyani di tol Cipali dan Galuh Pandu di tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Kita akan ke Jen Cahyani terlebih dahulu. Jen, selamat sore. Bagaimana dengan situasi di tempat Anda melaporkan saat ini kalau melihat bagaimana kondisi jalan di belakang Anda? Sepertinya masih ramai lancar ya? Baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari tol Cipali, tepatnya di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di kilometer 86A. Dan ini memang sore ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar dan juga para pengemudi ini dapat melaju dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Dan juga pemirsa, memang diketahui pada hari ini terdapat perpanjangan waktu untuk penerapan sistem one way di tol Cipali dari kilometer 72 setelah gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang yang seharusnya pada siang tadi pukul 12 sudah diberhentikan namun diperpanjang hingga pukul 12 malam nanti. Dan Fani dan juga pemirsa, siang tadi sempat terjadi kemacetan yang mengular sepanjang jalan tol Cipali, tepatnya dari kilometer 76 setelah gerbang tol Cikampek hingga menuju ke arah Palimanan. Dan memang ini kemacetan yang terjadi karena ada sebagian mobil dari para pemudik ini yang berhenti di bahu jalan dan juga ada pula antrian dari para mobil pemudik ini yang ingin masuk ke rest area, tepatnya di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di rest area kilometer 86A. Dan juga Fani dan juga pemirsa, memang nantinya jika terdapat kepadatan atau penumpukan di rest area KM 86A ini, dari pihak kepolisian akan membatasi para pengemudi yang beristirahat di sini, yakni dengan maksimal 30 menit waktu beristirahat. Dan nantinya akan kami update kembali bagaimana situasi arus lalu lintas khususnya di tol Cipali, dan kami tetap imbau kepada para pemirsa yang sedang atau akan melaksanakan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi peraturan dan jika diperlukan beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Kami kembalikan ke Anda Fani di studio.
Terima kasih Jen Cahyani, dan dari Jen kita akan beralih ke Tol Kali Kangkung. Ada Galuh Pandu di sana. Kalau tadi masih terlihat ya katakanlah situasi yang cukup kondusif begitu untuk melakukan perjalanan di Tol Cipali. Bagaimana dengan Kali Kangkung sendiri, Galuh? Fani dan pemirsa, memang sudah terjadi kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung dimulai dari jam 3 sore tadi, dan dalam beberapa menit saja volume kendaraan yang menuju gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju Semarang semakin padat. Meskipun kemudian para petugas sudah membuka satu gardu tol alternatif untuk mengurai kemacetan yang terjadi, namun volume kendaraan terus meningkat hingga sore hari ini. Namun tadi sekitar pukul setengah 4 sore, kepadatan terjadi di beberapa kilometer menuju gerbang tol Kali Kangkung dan setelah gerbang tol Kali Kangkung. Namun jika dilihat sampai saat ini kepadatan hanya terjadi menuju ke gerbang tol Kali Kangkung, namun setelah keluar dari gardu tol sudah mulai lancar. Namun demikian kondisi juga masih cenderung kondusif, namun kendaraan berjalan padat merayap pelan-pelan begitu, dan sejumlah personil dari Jasa Marga juga sudah ditambah untuk membantu melakukan transaksi di gardu tol, yakni sebanyak 33 personil. Adapun total 11 gardu tol yang sudah dioperasikan di sini untuk mempercepat laju kendaraan yang menuju ke arah Semarang dan Jawa Tengah wilayah lainnya. Dan one way masih terus diperpanjang jika rencananya akan ditutup tadi jam 12 siang, namun karena kepadatan terus terjadi sehingga akan diperpanjang sampai nanti malam jam 24.00. Apabila 3 jam menuju berakhirnya pemberlakuan one way masih terus terjadi peningkatan arus lalu lintas, maka kebijakan one way masih akan diteruskan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Kemudian untuk one way juga akan diberlakukan one way lokal menuju ke arah Bawen, dan apabila kepadatan masih terus terjadi maka nanti kepolisian akan melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan mengeluarkan ke gardu tol terdekat yakni di Kaliwungu. Dan dapat kami informasikan pula bahwa ada 3 titik rest area di wilayah Kali Kangkung, yakni ada di titik 379 km, 389 dan 391, yang mana rest area tersebut dapat Anda manfaatkan dengan waktu yang bijak, yakni diberikan waktu 30 menit saja untuk beristirahat karena harus bergantian agar tidak terjadi penyempitan jalur ataupun penumpukan kendaraan di rest area tersebut. Dan juga kami informasikan bahwa ada 243 titik pos pengamanan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Silahkan gunakan dengan sebaik-baiknya. Apabila Anda mengalami kendala, baik kendala secara teknis maupun kendala kesehatan, silahkan untuk dikonsultasikan karena memang fasilitas diberikan untuk Anda para pemudik. Dan juga kami himbau bagi Anda agar terus mematuhi peraturan lalu lintas, tidak berhenti di bahu jalan, dan pastikan kendaraan dalam keadaan baik dan prima, keadaan fisik juga dalam keadaan sehat, serta pastikan untuk bahan bakar minyak maupun untuk jumlah etol dalam posisi yang cukup sehingga lebih nyaman dalam melakukan mudik lebaran tahun ini. Semoga Anda sampai dengan selamat di tujuan masing-masing. Demikian, kembali ke Anda, Fani. Kita harapkan juga seperti itu, Galuh Pandu, dan juga sebelumnya ada Jen Cahyani. Terima kasih kawan-kawan, selamat kembali bertugas, jaga selamat, jaga aman. Pemirsa, puluhan ribu pemudik berangkat secara gratis ke sejumlah daerah tujuan masing-masing. Pelepasan mudik gratis berlangsung di kawasan Senayan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri pelepasan mudik gratis di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelum melepas para pemudik, Erick menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan sejumlah pemudik. Menurut Erick, penyelenggaraan mudik gratis merupakan bukti nyata hadirnya pemerintah untuk memudahkan para pemudik sampai ke kampung halaman. Justru pemerintah mendorong ya, bagaimana dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, kementerian-kementerian termasuk BUMN diminta untuk mendorong adanya mudik gratis. Artinya apa? Pemerintah hadir lagi. Dan tadi yang saya tekankan, fungsi BUMN di sini tentu sebagai korporasi yang harus sehat, ya, sehat sehingga apa? Bisa memberikan kontribusi kepada negara. 78.000 pemudik mengikuti penyelenggaraan mudik gratis tahun ini. Selain untuk mempermudah masyarakat, layanan mudik gratis juga untuk mengurangi angka pemudik sepeda motor yang berpotensi terlibat kecelakaan ketika di perjalanan.
Kemudian kendaraan pribadi itu dari 60% itu, bahkan 24%-nya adalah sepeda motor. Nah ini juga harus kita yakini bahwa kekuatan fisik gitu ya, masyarakat mengendarai sepeda motor cukup memprihatinkan kalau harus mengendarai lebih dari 10 jam. Sejumlah pemudik pun mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis karena memudahkan mereka tiba di kampung halaman tanpa harus membeli tiket. Alhamdulillah enak. Ya, udah tiap tahunnya udah dapet. Alhamdulillah. Emang kalau ini tiket mahal tuh ya kalau ya mahal, tiket lagi nggak punya duit, makanya ya dijalani aja Pak. Usai memberikan pengarahan agar menjaga ketertiban selama di perjalanan, Erik langsung melepas puluhan armada bus yang mengangkut ribuan pemudik ke sejumlah tujuan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Dari Jakarta Pusat, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke jalur udara kali ini pemirsa. Ya, hari ini juga diperkirakan sebagai prediksi puncak arus mudik dan akan terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumlah kedatangan dan juga keberangkatan penumpang diperkirakan menembus angka 100.000 penumpang. Kita akan juga ketahui bagaimana perkembangan jumlah penumpang dalam puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan bahas langsung bersama dengan Bapak Dwi Ananda Wicaksana selaku Executive General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat sore Pak Dwi. Sore Mbak Fani. Baik, Pak Dwi, prediksi puncak arus mudik sendiri diperkirakan antara malam hari ini atau katakanlah hari ini dan juga besok. Tapi kalau misalnya para penumpang atau para pemudik yang menggunakan pesawat sendiri seperti apa Pak pergerakannya dalam 2 hari ini? Baik, untuk kemarin hari di H-4 itu sudah terlihat pergerakan yang sangat signifikan di mana jumlah pergerakan pesawat sudah mencapai 1.031 pergerakan pesawat. Dan total penumpang H-4 mencapai 146.437. Sementara untuk hari ini kami prediksi akan terjadi peningkatan lagi sebagai puncaknya. Pesawat bisa mencapai kurang lebih 1.138 pergerakan pesawat dengan total penumpang diperkirakan 164.575 penumpang yang akan bergerak di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan jasa bandara dan penerbangan. Baik. Untuk puncak arus kata penumpang begitu yang menggunakan pesawat, Pak Dwi, ini diperkirakan jatuh pada kapan? Sesuai proyeksi akan terjadi di hari ini dan esok hari dengan tadi rata-rata penumpang 164.000 sampai dengan 170.000. Oke, kalau dikomparasikan dengan tahun lalu, Lebaran tahun lalu begitu Pak, di H-3, H-2 seperti itu bagaimana? Ya. Kalau berbanding dengan tahun lalu terjadi peningkatan untuk pergerakan pesawatnya kurang lebih 14%, sementara untuk penumpangnya mencapai 21%. Jadi jauh lebih besar di tahun ini begitu ya Pak Dwi ya? Iya, betul. Oke. Mitigasi atau katakanlah antisipasi dari pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri terkait dengan keramaian atau biasanya kan suka terjadi penumpukan dari jumlah penumpang begitu Pak di tiap kali puncak arus mudik. Seperti apa? Baik, tentunya pertama dari sisi internal kami melakukan penebalan dari sisi personil. Pertama untuk menjamin kesiapan atau kehandalan fasilitas pelayanan. Kedua tentunya juga personil ini akan memberikan pelayanan di titik-titik terjadinya kepadatan atau touch point penumpang, terutama di area parkir, curbside, check-in counter, kemudian juga di boarding sampai dengan gate keberangkatan. Kami juga melakukan koordinasi penuh dengan stakeholder kami di komunitas bandara udara, baik dengan TNI Polri dan semua unsur yang berada di bandara untuk memastikan bahwa kepadatan penumpang ini bisa secara lancar terlayani, pesawatnya bisa berangkat tepat waktu sehingga penumpukan dapat terurai dengan cepat dan tidak membuat penumpang menjadi lelah dan kesal. Demikian Mbak. Baik, Pak Dwi sendiri kalau misalnya untuk destinasi tujuan, para penumpang ini ketika melakukan perjalanan mudik, paling besar ke mana atau ke tujuan mana saja? Baik, untuk destinasi domestik ada 3 besarnya Mbak. Pertama adalah ke Padang, kemudian Denpasar, selanjutnya ke Balikpapan, dan juga Surabaya. Sementara untuk internasional cukup unik yaitu Singapura, Taiwan, dan Hong Kong.
Jadi ini bersamaan dengan liburan begitu ya, Lebaran digunakan untuk liburan. Terlihat ada yang memang destinasinya adalah hari raya, tapi ada juga yang terlihat merupakan destinasi liburan. Baik, namanya juga cuti sekalian begitu ya Pak Dwi ya. Baik, Betul. Pak Dwi mungkin ada imbauan tersendiri untuk para pemudik dan juga mungkin calon pemudik yang baru akan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat H-2, H-1 dan juga nanti untuk antisipasi arus kembali begitu ke Jakarta. Ya, baik. Tentunya bagi para pemudik pengguna angkutan udara biasanya sudah melakukan booking atau pembelian tiket pesawat jauh-jauh hari. Pastikan sebelum berangkat lebih baik menggunakan fasilitas check-in secara online di rumah masing-masing untuk menghindari mengantri terlalu lama di bandara. Kemudian juga selain memastikan kesehatan, juga barang bawaannya dipastikan sudah sesuai dengan berat maupun size dari ketentuan yang diberikan oleh masing-masing airline untuk menghindari terjadinya kesulitan pada saat check-in dan penambahan biaya karena overweight dari bagasi. Yang ketiga adalah pada saat arus balik nanti juga memastikan barang-barang bawaannya tadi tidak terlalu over, kemudian juga datang lebih awal atau lebih dini dari bandara-bandara origin sehingga proses check-in-nya tidak terlalu terburu-buru dan dapat memastikan bahwa tiket maupun seluruh ID atau kebutuhan administrasi untuk perjalanan dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak terjadi ketinggalan pesawat maupun hilangnya administrasi keberangkatan. Benar. Baik, terima kasih Pak Dwi. Semoga imbauan ini juga didengar oleh para calon penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan baik mudik maupun juga kembali dalam Lebaran tahun ini. Selamat Lebaran sebelumnya Pak, atau jelang Lebaran sebelumnya Pak Dwi. Minal aidin wal faizin. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari dermaga penyeberangan Merak, Banten. Sesaat lagi.